Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fisika ya. Jadi saat di SMP kita telah belajar tentang ilmu IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi ada 3 cabang ilmu pengetahuan alam ini, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Pada topik ini kita akan belajar lebih dalam tentang salah satu cabang IPA ini, yaitu fisika. Perhatikan dengan sesama jenis tumbuhan akar serabut di sampingnya. Jadi akar serabut di samping ini yaitu pohon kelapa ini ya, pohon kelapa. Pohon kelapa termasuk tumbuhan yang biasanya dipelajari dalam ilmu biologi. Namun apakah hanya ilmu biologi yang dapat menjelaskan tumbuhan tersebut? Tidak. Ya. Ternyata di fisika juga dapat menjelaskan tentang pohon kelapa sesuai kajian yang ada di dalamnya. Misalkan gejala kapilaritas atau fenomena naik turunnya permukaan zat cair pada suatu pipa kapiler. Ya. Dari manakah daun pohon kelapa ya memperoleh air untuk fotosintesis? Ya, daun pohon kelapa memperoleh air dari dalam tanah yang naik ya menuju batang, dahan, dan daun melalui pembuluh-pembuluh angkut berdasarkan gejala kapilaritas. Selain kajian fisika tersebut, masih terdapat kajian fisika yang terkait dengan pohon kelapa. Apa? Yaitu energi yang dimiliki buah kelapa. Oleh karena buah kelapa memiliki ketinggian tertentu ya dari permukaan tanah, maka buah kelapa memiliki energi potensial akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, sedangkan gaya gravitasi ini disebabkan adanya pengaruh gravitasi bumi. Selain itu, kita juga bisa menghitung kecepatan buah kelapa yang jatuh bebas pada ketinggian tertentu sesaat sebelum menyentuh tanah. Sangat menarik kan? Nah, sekarang kita akan pelajari juga hakikat fisika. Jadi kan akan lebih dalam mendalam tentang fisika. Hakikat fisika. Fisika ini merupakan salah satu cabang ilmu ya, ilmu alam yang mempelajari tentang gejala dan sifat fisik benda. Fisika sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar ya. Jadi ilmu paling dasar. Jadi semua ilmu-ilmu ya untuk mempelajari biologi, kimia ya itu banyak mematuhi hukum fisika. Terus ada lagi matematika, itu sangat berkaitan erat ya. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematika, persamaan matematika itu ada di fisika. Jadi dasar-dasar fisika itu sangat dibutuhkan. Kemudian hakikat fisika itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama fisika sebagai produk, kemudian fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses ya, perlu diingat ya. Jadi fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan sebagai proses. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk. Jadi fisika sebagai produk itu bermakna bahwa dalam ilmu fisika terdapat sejumlah pengetahuan jadi yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan ya, meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang pertama fakta. Ya, fakta. Jadi logam ketika dipanaskan, akan memuai ya, atau besi, kaca itu dipanaskan, kalau dipanaskan akan memuai. Kemudian gravitasi setiap tempat itu berbeda-beda. Gravitasi setiap tempat itu berbeda-beda. Kemudian konsep. Ya, tadi kan fakta, konsep, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, konsep besaran dan satuan pengukuran, wujud zat ya, dan lain-lain. Nah, ada lagi hukum. Itu ada ditemukan hukum Newton, ya, hukum Archimedes ya, hukum Pascal ya.
Kemudian ada rumus, ya kan, banyak sekali rumus-rumus fisika, ya, ada rumus gaya, rumus daya, ya, rumus daya, kemudian rumus tekanan elektrostatik, ya. Nah, ada lagi. Kemudian teori, ya, ada teori relativitas, ya, relativitas, kemudian teori listrik dan magnet, sama teori atom. Kemudian model, ya, model ini ada model sayap pesawat terbang, ada model Ariane Frida, terus ada model atom, ya kan, ya, ada beberapa, ya. Terus selanjutnya saya akan jelas tentang fisika sebagai sikap, ya. Jadi fisika sebagai sikap ini memiliki karakter atau sikap ilmiah, ya, sikap ilmiah yang melekat kuat, seperti bertanggung jawab, jujur, ya, objektif, terbuka, terus rasa ingin tahu, ya, percaya diri. Nah, kemudian seorang ilmuwan itu memiliki sikap ilmiah, ya. Ya, misalkan sikap merasa ingin tahu, ya, merasa ingin tahu. Jadi sikap ini ditunjukkan dengan suka bertanya tentang objek atau peristiwa, ya. Terus kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki masalah, ya, untuk menyelidiki masalah, ya. Sikap ingin tahu, gitu. Makanya itu sikap-sikap ilmiah para ilmuwan. Kemudian sikap kritis, ya. Sikap ini tunjukkan dengan tidak langsung menerima, ya, tidak menerima kesimpulan tanpa ada bukti. Jadi tanpa ada bukti yang kuat itu tidak bisa disimpulkan. Jadi harus ada bukti-bukti kuat, ya. Kemudian bersedia mengubah kesimpulan sesuai bukti, ya. Kalau ketika udah ditemukan kesimpulan, ternyata ada bukti baru, maka ada siap untuk mengubah kesimpulan. Kemudian objektif, ya, sikap objektif. Jadi sikap ini, ya, dengan menuliskan hal-hal yang dilihat, jadi secara objektif, ya, yang dilihat, dirasakan, diamati sesuai apa yang sebenarnya. Sikap ini juga diartikan dengan sikap jujur. Jadi tidak membohongi diri sendiri, ya, sikap jujur. Ya. Kalau jadi dengan percobaan itu yang faktanya kayak gitu, ya ditulis seperti itu, gitu. Kemudian ada sikap tekun dan tidak mudah putus asa. Nah, sikap ini ditunjukkan dengan tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan menyelidiki meskipun menghadapi kegagalan-kegagalan, ya, percobaan, mengalami kendala-kendala. Nah, itu tetap semangat, ya. Jadi tekun, ya, tidak putus asa, ya, tidak putus asa. Kemudian terbuka, ya. Jadi terbuka itu dengan menghargai pendapat orang lain. Jadi mau menerima pendapat hasil percobaan orang lain, ya. Kemudian berpikir positif dan menerima kritik maupun saran, ya, menerima kritik maupun saran. Terus kemudian sikap bertanggung jawab. Jadi sikap bertanggung jawab ini artinya tidak menghindar, ya, tidak menghindar jika ada kesalahan. Jadi saat menjalani pendidikan dan menerima kesalahan yang diperbuat, ya, jadi harus bertanggung jawab. Jadi terus kemudian contoh fisika sebagai sikap, ya, contohnya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena yang muncul di sekitar. Ini apa nih? Kemudian membuktikan diri sendiri, ya. Jangan membuktikan sendiri benar atau tidaknya sebuah kesimpulan itu, ya, dibuktikan. Itu, ya. Kemudian tidak mudah menyerah dalam melakukan proses ilmiah, ya. Pantang menyerah, ya. Kemudian mudah menerima pendapat orang lain, ya. Jadi mengakui kesalahan kalau emang itu salah, ya. Kalau emang ternyata dibuktikan orang lain benar, ya mengakui kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Itu sikap-sikapnya, ya, contohnya, ya. Kemudian ada tadi produk, kemudian sikap dan proses. Nah, sekarang fisika sebagai proses. Cara menggunakan ilmu fisika dalam mengumpulkan pengetahuan. Jadi proses, ya. Informasi dikumpulkan melalui proses percobaan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang
bisa dipertanggungjawabkan. Jadi fisika sebagai proses ini berbicara tentang cara, teknik, atau metode yang digunakan oleh ilmu fisika dalam membangun keseluruhan pengetahuannya. Fisika sebagai proses ini ya erat kaitannya dengan fenomena, terus dugaan, pengamatan, terus pengukuran, penyelidikan, dan publikasi ya, atau bisa disebut alur dari fisika sebagai proses. Contohnya apa? Nah, contohnya fisika sebagai proses ini ya, misalkan permukaan bidang kasar ya. Dalam permukaan bidang kasar ini, jadi fenomena ya, kekasaran permukaan bidang dan gaya gesek, yaitu fenomenanya. Kemudian diduga-duga, kemudian menduga semakin kasar bidang disentuh suatu benda, semakin besar gaya geseknya. Itu baru menduga ya. Kemudian diamati ya, dengan pengamatan balok diluncurkan ya pada permukaan bidang yang kekasarannya berbeda. Nah, diamati. Kemudian diukur, mencatat waktu dan ketepatan balok meluncur mulai saat dilepaskan sampai menyentuh lantai ya, karena kemiringan itu sampai menyentuh lantai. Kemudian diselidiki, dalam penyelidikannya menganalisis data pengukuran tadi ya, dianalisis, kemudian mencari hubungannya waktu dengan kecepatan dengan kekasaran bidang. Kemudian dipublikasikan. Jadi seluruh proses tadi dipublikasikan dalam bentuk ilmiah. Ya, dalam bentuk ilmiah. Itu alur-alurnya ya tadi fisika sebagai proses.